Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Nura. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dipermudah segala urusannya dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang selalu menonton video saya. Semoga dipermudah segalanya ya. Menonton rutinitas aku masak dan mengurus anak saya. Oke, pertama-tama di sini aku mau masak yang simpel-simpel dulu. Karena sebelum masak itu harus menaikkan mood dulu ya. Karena kalau misalnya moodnya udah udah berasa males, nanti kesananya juga malah tambah males banget. Jadi kita masak yang simpel dulu. Seperti masakan ini, tumis tempe pakai cabai keriting hijau dan buncis ya teman-teman. Sebelumnya tadi sebelum masak tumis tempe ini, saya udah goreng tempe, terus ada tahu goreng juga dan telur dadar goreng. Nah, biar nggak kepanjangan, ini aku tumis tempe dulu pakai bumbunya yang mudah-mudah seperti bawang merah, bawang putih. Udah itu aja, terus pakai kecap dan jangan lupa pakai asam jawa sedikit dan pakai lada, pakai merica ya. Nah, tips pertama dari saya sebagai penjual warung nasi sederhana, mesti bisa menakar takaran bumbu dapur ya teman-teman. Jadi nggak bisa seenaknya bumbu dapur itu disesuaikan dengan, bukan jualan, kan kita mah jualan ya teman-teman. Jadi harus bisa menakar bumbu. Gimana caranya biar bumbunya itu nggak berlebihan, tapi rasa sayur-sayurnya, rasa menu masakannya itu enak-enak kayak gitu. Itu ya teman-teman, tips yang pertama. Jadi harus bisa menakar bumbu-bumbu kalau kita mau jualan usaha warung nasi kayak gitu. Nah, ini yang kedua, masak ikan tongkol. Ini ikan tongkolnya pakai bumbu merah, jadi pakai cabai merah keriting, di blender dan kemiri ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting. Seperti ini jadinya. Oke teman-teman, menurut pengalaman saya dan Pak suami, kalau buka usaha warung nasi, tentukan dulu tempatnya di mana mau buka warung nasinya. Karena kebetulan rumah kita dekat pabrik di desa, tapi udah dibangun ada beberapa pabrik. Jadi kita buka di depan rumah aja. Dan kalau misalnya teman-teman mau buka usaha warung nasi, usahakan di dekat kayak kampus atau di pinggir jalan dekat pasar. Itu akan memungkinkan lebih banyak pengunjung lagi untuk datang atau makan di warung nasi. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, kita masak rendang ayam dulu ya. Untuk bumbu rendang ayam ada ketumbar 10, terus bawang putih, bawang merah 6 siung, terus kunyit 1 ruas, jahe, dan ini 10 cabai merah keriting, pakai kapulaga, terus juga kita pakai ketumbar, sendok teh, kemudian kita pakai jinten, ya,
semuanya kita blender. Udah di blender, kita masukkan masuk serai, daun jeruk, lengkuas, asam. Pokoknya kita masak sampai nggak bau lagi bumbunya. Masuk merica, garam, gula, masukkan ayam. Tambahkan air lagi. Kira-kira sekitar 300 ml sampai 400 ml. Pokoknya asal kerendam aja. Baru kita tutup. Udah jadi ini rendang. Alhamdulillah rendangnya udah jadi. Ini rendang ayam untuk menu warung nasi, dan aku jual 8 ribuan. Dan tips selanjutnya teman-teman dari saya, kalau misalnya udah berjalan warung nasinya, kan suka banyak tuh yang nawarin pinjam modal kayak gitu ya, katanya koperasi kayak gitu. Menurut saya jangan terlalu banyak meminjam uang di bank keliling atau koperasi semacam itulah pokoknya ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya kita udah minjem satu kali kayak ke bank keliling buat modal, itu nanti kedepannya itu belum nanti bayarnya harus setiap hari, terus bunganya besar, malah warung nasi kita gak berkembang ya teman-teman, karena kebanyakan buat bayar hutang kayak gitu. Jadi usahakan jangan mencoba untuk pinjam uang ke bank keliling gitu ya teman-teman, biar ke kitanya juga tenang. Kalau misalnya kita dikejar-kejar belum bank keliling, terus warung nasinya lagi sepi, kan kita jadi bingung ya teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya pinjam ke bank keliling buat modal kayak gitu kan, jadi modalnya tuh nggak muter ya teman-teman ya, malah kebanyakan buat bayar hutang kayak gitu. Itu tips dan pengalaman dari kita ya teman-teman. Kalau mau buka warung, ya warung pokoknya, mau warung nasi atau warung sembako, usahakan jangan mencoba untuk pinjam ke bank keliling kayak gitu. Kemudian tips selanjutnya,
setelah berjalannya usaha warung nasi, intinya harus bisa bertahan ya teman-teman. Gak bisa kita jualan hanya sebulan atau 5 bulan terus kita berhenti karena warung nasi sepi. Mungkin saat ini lagi sepi dan mungkin beberapa bulan kemudian atau bisa juga beberapa tahun bisa jadi rame kayak gitu. Jadi yang paling penting itu mental kitanya itu dididik buat bertahan dalam usaha warung nasi. Maaf ya teman-teman, ini bukan mengajarkan karena ini pengalaman saya dan Pak suami gimana caranya untuk bertahan di bidangnya kayak gitu. Sekarang lagi usaha warung nasi, mungkin kita harus bisa bertahan. Masakan udah enak, terus tempat juga sudah ada di titik yang tepat, tinggal kitanya yakin aja ya teman-teman. Karena kalau kita yakin, insya Allah pasti yang beli itu pasti ada ya teman-teman. Kita nunggu seharian kok nggak ada pembeli terus, ternyata alhamdulillah sorenya banyak pembelinya. Mungkin hari ini nggak ada pembeli, bisa juga besoknya banyak pembeli atau ada yang pesan untuk berbagi lah, untuk syukuran. Jadi kitanya yakin aja ya teman-teman, kalau masakan kita udah enak, terus tempatnya juga udah di tempat titik yang tepat kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman, ini hanya pengalaman saya dan Pak suami usaha warung nasi. Ya mungkin segitu dulu teman-teman, sharing by caringnya dari kita tentang usaha warung nasi kita, pengalaman-pengalaman kita dan tips dari kita kalau mau buka warung atau tepatnya jualan usaha warung nasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang menyimak, dan terima kasih teman-teman yang selalu menyimak videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman jika saya banyak kesalahan dalam perkataan. Maaf ya. Wassalamualaikum. Dadah.